satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kita bersyukur Tuhan masih memberkati dan menyertai hidup kita pada hari ini. Dan pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama melakukan segala aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang pada Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberkati akan setiap kami Tuhan. Tuhan masih menyertai kami dalam istirahat kami satu malam Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami akan bersama-sama melakukan segala aktivitas kami masing-masing Tuhan, bila kiranya Engkau yang akan menolong kami dalam kami boleh merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dengan tema orang benar menang. Dan akan diambil dari nats Alkitab, yaitu dari Amsal 28 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah melontarkan pernyataan yang sempat viral berkaitan dengan sosok pemimpin. Ia menyatakan, jika ingin mengetahui karakter sejati seseorang, berikan dia kekuasaan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seseorang dengan kekuasaan di tangan akan mampu melakukan banyak hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Ada ungkapan yang menarik demikian. Politik adalah alat mengekspresikan kecintaan seseorang bagi negara dan rakyatnya,
karena tanpa kekuasaan politik, dan jika dia hanya memiliki kecintaan seperti itu, tidak memberi arti apa-apa selain sentimental dan kurang darah. Sebaliknya, jika memiliki kekuasaan namun tidak memiliki kecintaan kepada negara dan rakyatnya, pasti dia akan melakukan kebrutalan, korup, dan pencitraan. Sebuah realitas tentang dinamika seorang pemimpin. Idealnya, ia memiliki kecintaan kepada negara dan rakyatnya yang teraplikasi melalui kekuasaan di tangannya. Pernyataan Ahok tentang karakter sejati seorang pemimpin melalui ujian kekuasaan mengutip dari Abraham Lincoln yang berkata demikian, "Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila engkau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan." Abraham Lincoln memiliki pemahaman tersebut bukan asal-asalan, melainkan melalui perjalanan dan pengalaman kehidupannya. Jauh sebelum Lincoln mencetuskan hal itu, pengamsal telah memberikan nasihat bijaknya. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Kita bisa melihat di dalam ayat 12 dan ayat 16. Penulis Amsal melihat bahwa para pemimpin yang benar dan membenci suap menghasilkan karya kepemimpinan yang lebih menyejahterakan. Para pemimpin yang memiliki karakter tulus dan motivasi murni memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan serta perkembangan komunitas yang dipimpinnya. Oleh karena itu, dalam menyongsong perhelatan pemilu di tahun 2024, orang-orang Kristiani dipanggil untuk sungguh-sungguh mencermati para kandidat yang akan berlaga dan memberikan hak suaranya dengan memilih calon pemimpin yang benar, tulus, dan terbaik. Pilihan orang benar pasti menang dan menyejahterakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Bapa Surgawi memberkati bangsa dan negara kami. Menjelang pemilu 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden, secara khusus kami berdoa, kiranya yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar dalam pandangan Tuhan, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki, boleh mendatangkan kebaikan, menyejahterakan bangsa dan negara kami, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kami sebagai rakyat Indonesia, boleh memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dan Tuhan memberkati. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, apapun juga yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan, Tuhan yang akan tolong berkati, sehingga semuanya boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.